Sebenarnya ini kan masih proses legislasi gitu ya. Ada banyak catatan juga selain mendukung pengesahan dan kebutuhan terkait dengan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Kalau kita bicara kesejahteraan ibu dan anak, memang kan kita punya tantangan terkait dengan kematian ibu dan bayi yang tinggi, tidak tercapainya ASI eksklusif, kemudian juga tidak tercapainya apa masih tingginya angka stunting. Ini menjadi bagian yang tidak mudah untuk mengatasi itu semua. Bahwa kemudian ada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, ini menjadi bagian yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut gitu ya, mengurangi angka stunting, kemudian turunnya angka kematian ibu dan bayi begitu ya, dan derajat kesehatan yang optimal dari seorang anak gitu ya, itu yang merupakan salah satunya hak anak. Bahwa kemudian ada usulan terkait dengan saya kira ada cuti hamil melahirkan, itu kan memang ada quality time ya, quality time yang diperlukan oleh seorang ibu ketika melahirkan. Namun konteksnya tidak hanya ibu sebenarnya. Dalam konteks ini bahwa tugas reproduksinya ada di perempuan, tetapi dukungan laki-laki dalam hal ini juga menjadi penting. Kemudian juga konteks pengasuhan itu tidak hanya menjadi konteks ada ibu saja begitu ya, tetapi juga bapak. Ini menjadi bagian yang sebenarnya harus menjadi satu kesatuan perspektif. Kemudian di dalam hal ini memang kita berharap ya minimal 6 bulan itu untuk ASI eksklusif itu menjadi bagian yang penting, sekaligus ada pengaturan perspektif yang dibangun di dalam konteks ini. Karena sejatinya keberhasilan tadi Ibu memberikan ASI eksklusif, kelahiran yang sehat itu adalah dari dukungan suami. Kalau kemudian kita hanya satu aspek itu juga menjadi bagian yang tidak mudah. Nah, yang kemudian kita kritisi, ini kan sebenarnya kalau jangka panjangnya adalah menyelamatkan generasi bangsa. Tetapi kemudian mungkin tantangannya di sektor industri, mungkin pegawai negeri, dan seterusnya para pekerja, ini juga bisa menjadi tantangan. Kemudian akan memilih, misalnya adalah lebih baik memilih laki-laki daripada perempuan nanti dapat cutinya lebih panjang gitu. Itu juga jangan sampai seperti itu juga, Mbak. Baik, sekarang kita ke Pak Nurjaman. Pak Nurjaman, bagaimana tanggapan Anda terkait akan disahkannya RUU KIA ini menjadi undang-undang? Oke, terima kasih Mbak Nisa, Mbak Rita. Bahwa terkait dengan adanya rencana cuti hamil menjadi 6 bulan, ini menurut kami bagaikan petir di siang bolong saat ini ya. Kenapa demikian? Karena kami khawatir aturan ini akan berdampak kepada iklim investasi yang kurang kondusif. Saat ini kita ini baru mau recovery dari pandemi selama 2 tahun kita tiarap. Ini kita baru recovery, belum bagus lah ekonomi kita, belum bagus dunia usaha kita, tiba-tiba sudah ada wacana seperti ini. Akhirnya para investor itu berpikir ulang untuk berinvestasi di kita. Nah, ini yang menjadi pemikiran kami, kekhawatiran kami, sehingga adanya keraguan untuk berinvestasi karena pembuat regulasi, membuat kebijakan yang seolah-olah menjadi momok buat kita semuanya. Tujuannya bagus, saya apresiasi tujuan pemerintah bagus, tujuan DPR bagus tujuannya, tetapi tolong membuat tujuan untuk bagus ini jangan berdampak negatif kepada lain pihak. Nah ya, ini yang menjadi konsen kami. Kenapa sampai saat ini kami belum terima draftnya, sampai saat ini kami tidak diajak bicara. Mungkin Bu Rita diajak bicara, tapi sampai saat ini dunia usaha yang akan menjadi objek dari regulasi itu sendiri. Mestinya baiknya pembuat regulasi ini mengajak bicara dulu kepada ada siapa yang akan objek ini gitu loh. Gitu. Terima kasih. Baik, Pak Nurjaman, kalau menurut Anda sendiri poin-poin apa saja yang dinilai akan memberatkan pihak pengusaha begitu ya dengan disahkannya RUU KIA ini menjadi undang-undang? Satu dari sisi cost product, ya, dari sisi rekrutmen juga itu memberatkan sekali. Kedua, akan turunnya produktivitas. Kalau selama cuti 6 bulan, siapa yang akan menggantikan? Kami juga akan, masa tidak mungkin kosongkan bekerja di situ. Pasti kami akan rekrut juga. Rekrut itu selama 3 bulan itu baru training 3 bulan. Selama 3 bulan ini udah diberhentikan lagi karena ini akan masuk.
Apa harus begitu bongkar pasang karyawan? Nanti turun overcall-nya kan tinggi. Begitu karyawan diberhentikan, kami dicurigai lagi kenapa ini perusahaan PHK melulu gitu kan, bermasalah lagi. Tetapi mesti dipikirkan itu dampak ekonomi, dampak kelangsungan usaha, dampak kelangsungan bekerja. Nah, nanti kami akan berpikir ulang lagi dalam rekrutmen. Baik, Bisa juga baik. berpikir, ya usaha akan berpikir dari padat karya menjadi padat modal. Berapa yang harus ditanggung karyawan sekarang, kan gitu kan? Kalau Baik, kita berubah beralih dunia usaha menjadi padat modal, gitu. baik. Berapa